Halo semuanya, kita berjumpa lagi di mata kuliah Desain Taman. Kita kali ini ada di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip desain taman. Setelah sebelumnya kita udah berkenalan di desain taman, di awal perkuliahan kita membahas tentang beberapa elemen-elemen secara sekilas ya. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip desain taman secara lebih mendalam lagi. Dalam mendesain taman, yang perlu kita ketahui adalah bahwa mendesain taman adalah tentang pemecahan masalah. Jadi inspirasinya bisa diperoleh dari berbagai hal. Dalam konteks desain taman ini adalah pemecahan masalah dalam mendesain sebuah taman. Kita kenalnya kan garden design gitu ya. Oke. Lalu aktivitas yang disajikan juga bisa beragam. Jadi bukan perkara tentang gimana berkebun aja, melainkan juga tentang aktivitas yang dapat dilakukan sehari-hari seperti makan, duduk, atau menjadi area bermain gitu. Jadi kalau kita bicara desain taman sekarang sudah bukan tentang planting lagi ya, bukan tentang berkebun, bercocok tanam lagi. Tapi desain taman saat ini sudah mulai berkembang. Jadi desain taman saat ini sudah mulai gimana caranya menyajikan sebuah desain di taman tidak hanya sebagai area planting atau area bercocok tanam aja, tapi juga menyajikan berbagai macam aktivitas. Makan, duduk, jadi area bermain, bercengkrama, terima tamu, dan lain sebagainya. Bahkan jadi area tempat makan siang, ya dining room, dining area gitu, atau bisa jadi tempat hiburan bahkan gitu. Lalu untuk menghasilkan tampilan yang menarik dan berkesan perlu mempertimbangkan berbagai elemen ya. Di antaranya ada jalur setapak, kemudian ada bentuk struktur dan pembagian area juga. Nah, jadi kalau secara tampilan gitu nggak hanya tanaman aja ya, tapi mempertimbangkan berbagai elemen, mungkin perlu ada pertimbangan elemen keras, hardscape-nya, mungkin ada kolamnya, mungkin ada kolam atau ada jalur setapaknya, kemudian mungkin ada patung dan lain sebagainya gitu. Setiap lokasinya juga dapat memiliki karakter yang berbeda seperti di lereng yang curam atau mungil dan berbentuk yang aneh. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya di materi ini seperti apa yang dimaksud. Kemudian teknik yang digunakan juga dapat memberikan kesan yang mengecohkan pandangan mata. Jadi bisa menciptakan ilusi ruang juga pada taman yang kecil atau mengarah pada fitur tertentu. Tidak hanya warna, pola, dan tekstur, tapi juga memiliki pengaruh besar pada penciptaan suasana dan nuansa desain taman. Jadi ternyata desain taman saat ini udah bukan perkara tanaman aja ya, udah bahkan perkara warna, pola, teksturnya gimana, kombinasinya gimana, seperti apa. Nah ini kalau kita bicara desain taman lagi, mungkin ternyata kita akan rewind lagi tentang teori-teorinya dasar desain. Karena teori dasar desain itu nanti akan diulang lagi di sini, hanya saja pengaplikasiannya secara real, nyata di taman gitu. Oke, sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa desain taman itu prinsipnya ada 15 sebenarnya. Di antaranya ada understanding plans, ada gathering inspiration, shape and space, route and navigation atau jalur dan navigasi ya. Kemudian creating views and vista, menciptakan pemandangan dan pandangan gitu. Kemudian ada geometric design, ada geometric design atau desain yang geometrikal, ada layout yang simetris atau bentuk yang organik ya, yang alami atau organik, kemudian ada multi-level layout. Yang ke-10 ada using height and structure, jadi maksudnya menggunakan ketinggian dan berbagai macam struktur. Yang ke-11 ada choosing structural element, memilih beberapa elemen yang struktural di dalam
desain taman itu tadi. Kemudian yang ke-12 memperkenalkan warna, yang ke-13 memberikan efek pewarnaan pada desain taman itu sendiri. Kemudian yang ke-14 ada bagaimana pengaplikasian tentang desain pewarnaan, pengaplikasian warna pada desain taman. Dan yang terakhir ke-15 ada bagaimana mengintegrasi tekstur dalam sebuah desain taman itu. Nanti kita bahas lebih dalam di materi kali ini. Cuma materi kali ini kita akan membahas lebih ke prinsip-prinsip awalnya, yaitu ada yang satu, understanding plants atau memahami bagaimana taman itu. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan inspirasi-inspirasi ya, caranya mengumpulkan inspirasi. Kemudian yang ketiga ada bentuk dan ruang atau shape and space. Keempat ada rute dan navigasi, jalur dan arah ya. Kemudian ada creating views and vista. Jadi menciptakan pemandangan dan pandangan. Bagaimana menata desain taman yang baik gitu. Berikutnya kita akan, yang pertama kan adalah memahami dulu perencanaan tentang desain taman. Jadi pada prinsipnya sebuah rencana itu kita harus tahu dulu ya, sebelum mendesain taman itu kita harus bisa membuat perencanaannya dulu. Jadi dalam hal ini perencanaan ini adalah representasi 2 dimensi dari taman 3 dimensi dan merupakan alat berpikir yang sangat berguna. Nah, sama seperti teman-teman kalau mendesain interior gitu ya, pasti diperlukan perencanaan dulu. Dari bentuk 2 dimensi dulu, kemudian diaplikasikan pada 3 dimensi visual dulu, kemudian diaplikasikan lagi secara real, secara nyata di lapangan gitu. Perencanaan ini tadi lah yang memungkinkan untuk adanya pengembangan dan berbagi ide dengan mudah tentang bagaimana ruang taman dapat ditata dan menunjukkan elemen-elemen tertentu sebaiknya ditempatkan. Jadi perlu perencanaan dulu gitu, pembuatan sketsa sederhana dulu, kemudian rencananya berskala lebih detail untuk penggambaran ide desain. Ini beberapa contoh langkah-langkah mendesain taman. Yang pertama bisa jadi kita buat bubble diagram dulu. Nah, kita ketemu bubble diagram lagi ya. Kalau di interior, arsitektur, kita bicara bubble diagram. Nah, kali ini ternyata di desain taman, kita masih menggunakan bubble diagram. Bubble diagram ini untuk membantu mengeksplorasi hubungan antara area-area yang berada di dalam taman. Itu fungsinya. Jadi, teman-teman perlu membuat bubble diagram untuk mempermudah area-area apa aja sih yang dibutuhkan pada taman. Balik lagi ya, sesuai kebutuhan owner atau usernya gitu. Ini adalah cara yang ideal untuk bereksperimen dengan cepat sebelum membuat rencana yang lebih rinci. Kemudian setelah bubble diagram dilakukan, ini contohnya di sini ya. Mungkin ternyata perlu area makan, kemudian area tanaman, kemudian area tempat duduk, kemudian area pohon-pohonan gitu, pepohonan. Mungkin seperti itu. Nah, dari sini bubble diagram ini kalau untuk memudahkan teman-teman ya, karena desain taman itu memang sebaiknya memang diaplikasikan di 3 dimensi juga. Tapi untuk mempercepat konsepnya, teman-teman bisa mengembangkan dari bubble diagram ini menjadi overlaid foto. Jadi bisa menggunakan gambar perspektif yang juga dilakukan dengan cara menutupi foto taman existing dengan kertas kalkir dan menggambarkan ide di atasnya untuk memberikan gambaran 3 dimensi dari perubahan desain. Nah, ternyata konsepnya nggak jauh-jauh banget ya. Tekniknya nggak jauh-jauh banget dari desain interior. Teman-teman bisa ambil foto dulu, kemudian ambil kertas kalkir, fotonya tadi dicetak, kemudian di atas cetakan foto itu tadi dibuat kertas kalkir ya, dilapisi kertas kalkir atasnya. Yang selanjutnya adalah dilakukan menggambar sketsa akan diisi apa aja desain taman itu nanti gitu. Dan setelah itu finish garden atau
akhirnya. Setelah ini kebetulan desainnya oleh Sarah Jane Rothwell dari Glorious Garden. Dia memproduksi gambar di atas dan rencana penanaman ditampilkan di halaman seberang ya di area sini gitu untuk menunjukkan kepada klien ide desain taman barunya. Ini prosesnya gitu. Jadi di desain dulu ini kan kelihatan ya sebelumnya seperti gimana. Kemudian oleh dia digambar dulu seperti ini. Kemudian dibuatlah direalisasikan seperti ini gitu. Sesuai dengan sketsa-sketsa di sini gitu ya. Ini contoh perencanaannya, jadi memang tidak harus menggunakan 3 dimensi sebenarnya aplikasi 3D gitu, tapi teman-teman bisa langsung menggunakan cara seperti ini 2 dimensi yang kemudian di atasnya di sketsa gitu. Oke, dalam perencanaannya sendiri teman-teman juga perlu memahami perencanaan desain taman. Gunakan simbol perencanaan taman. Simbol-simbol ini pada umumnya dalam rencana taman membentuk suatu bahasa visual desain yang memungkinkan para pembangun dan profesional lainnya yang bekerja di area taman untuk membaca dan memahami rencana secara cepat serta mengetahui apa yang sedang dirancang. Simbol-simbol yang ditampilkan di sini merupakan simbol yang paling umum digunakan dan paling mudah dikenali secara luas serta dapat diproduksi dalam format hitam putih maupun berwarna. Oke, simbol-simbol ini ya, kita udah kenal simbol-simbol seperti ini di gambar teknik atau gambar kerja interior. Nah, pada desain taman ini adalah beberapa simbol yang sering digunakan. Tentunya simbol-simbol ini udah dikenal oleh secara global gitu ya. Simbol apa aja, misal seperti rumput yang jenis seperti gimana, ini muncul semuanya. Kemudian ada granite blocks, kemudian ada decking kayu, mungkin ada batap atau paving, penataannya seperti apa. Nah, ini paving yang seperti ini kah. Kemudian kalau memang ada kolam, nah kolamnya digambar seperti ini standarnya. Nah, yang paling penting adalah bagian planting. Jenis-jenis tanaman yang dipakai di sini dia punya gambar-gambar yang khusus gitu. Seperti apa aja. Jadi ini yang menunjukkan di gambar kerja nanti yang menunjukkan area-area yang sesuai dengan kebutuhan klien gitu ya. Kemudian pada perencanaan gambar pada finalisasi perencanaan ya atau finish plan, rencana yang digambar secara berskala dan menunjukkan penataan, lokasi serta dimensi elemen dan fitur yang diusulkan secara akurat disebut sebagai rencana akhir. Rencana ini ditujukan terutama untuk keperluan konstruksi dan harus dapat dibaca oleh pelaksana atau kontraktor yang akan menggunakan untuk mengukur area dan panjang untuk kebutuhan estimasi biaya ya serta untuk mengidentifikasi lokasi secara tepat di lapangan. Jadi kalau tadi udah membuat gambar visualnya ya untuk menggambarkan kepada klien, tetap harus dibuat perencanaan akhir. Nah, untuk menggambarkan seperti apa perencanaannya. Ini juga untuk mempermudah pelaksana di lapangan, terutama untuk tukang ya, untuk mempermudah tanaman apa, jenis-jenis tanaman apa yang akan digunakan, material apa saja yang akan digunakan, apabila memang ada furniture yang akan digunakan, furniture yang seperti apa gitu. Dan kemudian ada rencana tanpa atas ya, overhead plans. Ini harus menunjukkan ukuran dan lokasi yang tepat dari seluruh elemen taman yang direncanakan, termasuk permukaan horizontal, area tanam seperti lapisan atas tanah atau topsoil, kemudian lokasi dan orientasi elemen linear, kemudian elemen tunggal seperti pohon, spesimen, semak hias dan lain sebagainya. Itu. Jangan lupa untuk menambahkan detail ya. Jadi meskipun berskala kecil tetap menambahkan detail materialnya apa saja, kemudian dalam skala besar material-material tersebut biasanya ditampilkan secara lebih simbolik. Nah, simboliknya ya dari simbol-simbol ini gitu. Oke, selanjutnya dari situ teman-teman juga jangan lupa membuat perencanaan itu tadi menggunakan drawing ya, gambar kerja gitu. Rencana penanaman ini tadi ya balik lagi fungsinya untuk mempermudah pelaksana atau tukang di lapangan. Rencana penanaman merupakan komponen penting dalam menghitung jumlah tanaman yang tepat untuk ditanam di taman serta menentukan lokasi tanamnya secara akurat. Rencana ini juga menunjukkan posisi tanaman
berukuran besar, serta kelompok atau rumpun tanaman di spesies yang sama. Rencana ini sangat berguna. Jadi untuk membuat area-area ini tadi dibuat perencanaan yang baik ya, denahnya, areanya, layout plan-nya kayak gitu. Planting plan lah di sini istilahnya, planting plan. Digambar dengan simbol-simbol. Rencana taman dapat digambar secara manual atau menggunakan perangkat lunak atau software gitu. Jangan lupa juga dibuat gambar kerjanya. Jadi memiliki kontur tanah miring, kalau kontur tanah miring dibuatnya seperti apa, gitu. Ini harus disesuaikan dengan desain tamannya ini ya. Jadi apabila taman memiliki kontur tanah miring dan perlu melakukan perubahan, maka diperlukan rencana potongan untuk menunjukkan dampak dari perubahan tersebut. Nah, potongan dipakai ya kalau memang diperlukan, apalagi kalau kontur tanahnya miring gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian prinsip yang kedua adalah menggali inspirasi atau gathering inspiration. Biasanya sering ditemui bahwa inspirasi awal desain taman biasanya itu berasal dari teman-teman lain, umumnya gitu. Baik milik teman atau gambar yang ditemukan dari buku, majalah, atau dari internet ya. Meskipun hal ini merupakan titik awal, tapi yang menjadi pemicu efektif bagi siapapun yang masih membangun kepercayaan diri dan pengambilan keputusan desain, ketergantungan pada referensi semacam ini dapat membatasi proses kreatif. Jadi, supaya teman-teman lebih dalam menggalinya lebih dalam lagi ya, jangan berhenti dengan desain yang udah ada gitu. Tapi teman-teman bisa menggali lagi konsepnya lebih dalam. Sebenarnya penggunaan mood board ini sudah mulai. Ya, yang pertama adalah menggunakan mood board. Mood board ini kan teman-teman sudah mulai belajar di metode desain ya. Bagaimana proses mendesain menggunakan mood board, inspirasinya dari mana. Itu bisa jadi inspirasinya dari alam, misal hutan atau taman yang ijo-ijo gitu ya. Kalau hutan udah ijo. Contoh lagi di sini ya, di contoh materi ini adalah terinspirasi dari laut itu. Temanya pesisir gitu. Jadi mood board ini berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam perancangan desain taman yang sepenuhnya baru atau sebagai titik awal dalam proses renovasi terhadap rencana taman yang telah ada. Pendekatan ini mendukung eksplorasi visual dan konseptual yang terarah dalam pengembangan desain lanskap itu. Jadi teman-teman bisa membuat ini terinspirasi dari apa yang ada di sekitar teman-teman. Mungkin contohnya perkotaan gitu. Apa aja yang bisa diambil? Nah, kalau kasus ini contohnya adalah tema pesisir. Tema pesisir dapat dijadikan inspirasi dari pengalaman berlibur di kawasan pantai gitu. Misal kayak gitu. Jadi perlu ada studi visual ekologis terhadap lanskap dan jenis vegetasinya serta elemen-elemen yang terdapat di wilayah pesisir tersebut gitu. Cari buku referensi, kemudian dikumpulkan idenya, dokumentasi foto juga dikumpulkan, sampai tanaman-tanaman yang merepresentasikan tema pesisir itu tadi. Kemudian juga perlu memperhatikan elemen warna, bentuk, dan material yang mencerminkan karakter lokal yang akan diangkat sesuai dengan tema pesisir itu. Gitu. Kemudian boleh juga di dalamnya ada area bermain untuk anak-anak. Seperti itu ya. Bisa kemudian direplika diadaptasi gitu ya. Jadi dibuat lingkungan khusus area bermain untuk anak-anak. Misal kalau di contoh ini dibuatlah ada pasir pantai, kemudian ada air, dan ini adalah area untuk bermain anak-anak gitu. Kemudian mungkin ada ayunan juga dan seterusnya gitu ya. Oke. Dalam konteks perancangan taman, apabila penggunaan ruang adalah anak-anak usia dini, pertimbangan terhadap konsep keamanan menjadi prioritas. Nah, kalau ada area bermain untuk anak ya jangan lupa keamanannya gitu. Oke, selanjutnya prinsip yang berikutnya adalah yang ketiga adalah shape and spaces gitu. Shape, bentuk dan ruang. Memilih bentuk dasar tapak untuk lahan Anda merupakan langkah awal yang penting dalam proses perancangan.
Jadi teman-teman buat dulu konsepnya satu bentuk sederhana yang umumnya paling sesuai untuk taman berukuran kecil. Nah, karena yang sering kita temui adalah taman berukuran kecil ya saat ini. Sedangkan lahan yang lebih luas dapat mengakomodasi beragam bentuk. Karena luas itu tadi ya. Caranya mengisi ruang-ruang di antara tersebut juga bisa menentukan tampilan akhir dari desain taman gitu. Gunakan bentuk dalam memilih bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran untuk kebutuhan desain. Perlu dipertimbangkan juga ukuran, bentuk, dan letak bangunan serta batas-batas lahan di sekitarnya. Lakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan tata letak berdasarkan fitur-fitur yang ada. Jadi teman-teman ketika menggunakan bentuk di desain taman kalian ya, perhatikan lingkungannya dulu. Apa aja yang bisa dipakai? Posisinya seperti apa? Existingnya dicek dulu gitu. Ya, existingnya dilihat dulu. Side plan gitu. Side plan-nya dicek dulu apa aja fitur-fitur yang ada, struktur bangunannya seperti apa, sudut pandangnya yang baik seperti gimana, cara penggunaan taman oleh penghuni juga nanti seperti gimana gitu. Secara umum bentuk-bentuknya dengan sisi lurus, seperti persegi, persegi panjang, ini yang sering digunakan ya karena sangat ekonomis gitu. Kemudian garis yang tegas juga diperlukan kalau memang space-nya cukup gitu. Biasanya untuk saling mengunci, tepi baja menjadi dasar dari desain. Nah, kalau kasus di desain ini ya, clean lines atau garis yang tegas, bagi persegi panjang ini yang saling mengunci dengan tepi baja. Jadi saling mengunci, seolah-olah saling mengunci. Pelapis logam pada bangunan menciptakan titik fokus dan penghentian. Nah ini nih, penghentian visual yang efektif. Jadi di bangunannya ada lapisan logam, kemudian dia buat garis-garis ini. Jadi apa ya, perpaduannya sangat sangat bagus gitu. Apalagi bentuknya ini lingkaran tapi yang ini kotak. Oke, biasanya yang sering kita temui bentuk-bentuk desain taman secara umum ada ini beberapa di antaranya ada right angle shapes ya. Right angle shape dia ada 3 view ya yang bisa yang biasanya dipakai. Ada straight lines atau garis lurus. Jadi kalau di layout ini dibuat garis lurus aja gitu. Kemudian ada the long view, dia lurus tapi layoutnya diagonal. Jadi kalau posisinya dia kotak gini, tapi dibuat diagonal, tapi tetap dibuat lurus gini. Alurnya itu bentuknya itu apa ya, space ya, ruangnya itu lurus gitu, arahnya lurus. Atau full width dibuat paralel. Dia kayak ada gap antar area, kemudian dibuat paralel seolah tumpuk-tumpuk gini, tapi dia fungsinya supaya pengamat itu bisa melihat sekitarnya, keseluruhannya gitu. Ada juga circular shape atau yang bentuk melingkar. Nah, bentuk melingkar kita tahu kalau basicnya memang melingkar, tapi susunannya bisa beragam, bisa dibuat lurus gini aja. Mungkin akan monoton ya kalau dibuat lurus, tapi di sini bisa dibuat diagonal supaya lebih dinamis ya, bisa dibuat diagonal. Saya rasa prinsip-prinsip bentuk dan space ya, shape and space kayak gini teman-teman udah mempelajari ya di dasar desain, kemudian di metode desain dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ini selalu digunakan di area desain gitu. Kemudian atau si shape curve atau bentuk melengkung seperti C, huruf C gitu. Dia dibuat tetap ada area-area yang melingkar tapi membelok melengkung seperti huruf C gitu. Atau smooth flow. Nah, kalau yang di atasnya tadi dibuat paralel, kalau yang di sini yang sirkular itu dibuat sejajar tapi dia apa ya, pengembangan dari paralel ini tadi dia buat oval, kemudian diberikan arah yang halus atau yang smooth gitu. Kemudian area-areanya diperjelas area-area apa aja gitu. Bisa jadi yang di luar ini area plantingnya, tapi yang di dalam-dalam ini adalah area untuk mengamati gitu.
untuk tempat pemberhentiannya. Kemudian berikutnya ada mixing shapes seperti ini ya. Bisa jadi bentuknya dikombinasi antara kotak dan juga lingkaran. Nah, biasanya yang sering ditemui adalah classic match ini ya. Ini bentuknya sangat klasik, simetris. Simetris kita bisa lihat di sini ya, simetris. Kemudian mirror mencermin gini, kemudian aksis ya, mirror ada aksisnya, garis tengahnya, kemudian dia biasanya sebagai basic dari formal design gitu. Tema formal design nanti kita bahas di tema berikutnya ya, di video berikutnya. Kemudian ada yang simple, pendekatan yang sederhana, dia hanya bicara tentang ukuran dan orientasinya. Kemudian dibuat sederhana menggunakan misal focal pointnya ada di area sini gitu, ada di satu titik tertentu sebagai focal point, kemudian plantingnya atau penanamannya hanya di area tertentu aja. Jadi tamannya di sini hanya sederhana bentuknya, atau secret corner. Jadi dibuat kayak ada arah yang melengkung, seolah-olah dia memberikan jalan rahasia kayak gitu. Oke, selanjutnya pada shape and space ini juga ternyata kita juga perlu mempelajari tentang ruang yang ditanam gitu ya. Ruang yang seperti apa. Jadi kalau ruang yang ditanami secara rapat dan dengan memanfaatkan ketinggian dan mengisi lebar taman akan menciptakan efek ruang yang menyelimuti atau kokun ya. Sedangkan penanaman yang jarang dan mengikuti batas lahan memberikan kesan terbuka dan luas. Nah, atau dibuat, nah ini ada beberapa contoh, ini aja ya. Ini ada beberapa contoh konsep taman ya. Apakah ada konsep terbuka, aspek terbuka, ada tertutup, open aspect, atau enclosed feeling, atau balance approach, atau mix gitu. Nah, yang pertama adalah yang terbuka. Jadi biasanya kalau ruangnya sempit, gunakan konsep yang terbuka supaya tetap kelihatan luas, tidak perlu ditambah pohon yang tinggi gitu. Sementara kalau konsep yang tertutup, jadi dia lebih menggunakan vegetasi dengan ketinggian, dengan berbagai ketinggian, jadi dia memberikan efek yang gelap, tertutup, dan membatasi pandangan ke samping. Biasanya ini membatasi area matahari masuk, cahaya matahari masuk ke area taman gitu. Atau mungkin menggunakan balance. Beda ya, kalau yang open aspect tadi tidak ada vegetasi yang tinggi, jadi pencahayaan matahari itu langsung masuk secara terbuka gitu ya. Tapi kalau yang enclosed feeling ini pencahayaannya terbatas. Ada juga balance approach, jadi di area jalan gitu dipindahkan ke sisi lain taman untuk menciptakan efek koridor, namun pada area lain diberikan taman atau vegetasi yang tinggi sebagai naungan. Jadi di sebelah kirinya memberikan kesan yang intimate gitu, dapat dibentuk dengan penambahan pergola atau gapura di antara perpaduan tanaman yang tinggi dan rendah. Atau mixed mode, tanaman ini ditanami di sekitar bangunan memungkinkan pengamatan mendalam terhadap bunga dan tanaman lalu terbuka ke arah halaman rumput, menciptakan dua suasana yang berbeda gitu. Jadi udah mix aja semuanya jadi satu gitu. Itu beberapa shape and space-nya ya. Berikutnya rute dan navigasi, jalur dan arah navigasi ya. Kalau bicara navigasi mungkin teman-teman sudah mulai ingat dengan Google Map gitu. Nah, di desain taman kita kenal ada dua rute. Yang pertama ada primary route, yang kedua ada secondary route. Gitu. Jadi kalau tamannya besar, lebar, bisa memiliki pola, maka akan lebih bagus kalau ada rute. Apalagi kalau bisa diolah rutenya. Apalagi kalau bisa dikembangkan ada primary route dan juga secondary route.
gitu. Primary route itu yang seperti apa? Misalnya primary route itu sebagai jalur utama, dia akan mendominasi tampilan visual dan menentukan struktur rencana taman. Sementara kalau secondary route atau sekunder ya digunakan sesekali. Jadi dia membantu membimbing pengguna keluar dari jalur utama menuju area tersembunyi, baik untuk keperluan fungsional maupun estetika aja. Nah, contohnya misal kalau di contoh desain taman ini ya, kalau primary route ini polanya ada central path kayak gini, kemudian atau winding path. Nah, dia menggelombang gini, bergelombang kayak gini, kemudian atau diagonal dari existing yang kotak, tapi dia dibuat diagonal aja, atau sirkular, dia memutar seperti ini, gitu. Ya, kemudian atau secondary route. Secondary route ini tadi, karena ini biasanya diaplikasikan di beberapa taman ya, kalau ini dikembangkan lagi, dicari lagi secondary route-nya di mana. Nah, bagian yang ini, central path ini tadi, ya, yang tata letaknya klasik, seperti ini ya, biasanya kan layout klasik biasanya asimetris, kemudian ada aksisnya, ada garis tengahnya. Nah, secondary route-nya yang seperti ini ada di sebelah belakang, paling belakang sendiri. Nah, ini merupakan jalur yang terletak di bagian belakang dari desain taman formal ini, mungkin tidak langsung terlihat ya, tapi dia memberikan aksen fungsional berupa jalur dengan permukaan keras menuju area yang lainnya gitu. Mungkin nggak kelihatan, tapi sebenarnya kalau didatangi dia sebenarnya mengarahkan ke area yang lain gitu. Kemudian yang ini satunya ini ya, dari yang kedua, dari diagonal path ini ada lagi dia merupakan jalur tersembunyi ya. Jadi secara visual jalur utamanya tampak berakhir di area rumput. Jadi seolah-olah cuman sampai di sini aja gitu. Tapi sebenarnya ada jalur lagi di sampingnya mengarah menuju taman yang lebih tersembunyi dan private. Atau ada secret way. Nah, yang ini dari contoh yang winding path ini tadi ya, kalau dicek lagi secondary rutenya yang mana? Nah, yang sebelah sini. Nah, kerikil ini kan menunjukkan jalur yang tidak hanya bagian dari komposisi desain, tapi juga berfungsi sebagai jalur langsung yang tahan lama menuju area duduk dan ruang bermain di taman. Jadi dari sini seolah-olah udah selesai sampai di sini, padahal di sini ada rute lagi ke area taman yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada subterlink. Nah, ini memberikan hubungan halus ya maksudnya. Jadi sebuah jalur yang menggunakan material pelapis yang sama dengan jalur utama. Jadi sebenarnya sama jalur utama. Nah, yang ini kalau lebih jelas lagi. Lapisannya sama dengan jalur utama, hanya saja dia menghubungkan ke area yang lain agar kelihatan agak menyamping gitu ya, ke area yang lain di sini. Nah, ke sini, kemudian menghubungkan ke area yang lainnya. Jadi meskipun ada seolah-olah di sini nggak ada lagi, tapi sebenarnya di sini tuh ada jalur kecil lagi ke area lainnya, kayak gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah creating views and vista atau menciptakan pemandangan dan pandangan gitu. Ini adalah bagian dari kombinasi antara teknik framing, pembingkaian, dan screening penyaringan visual dengan memanfaatkan elemen-elemen seperti pembatas, lengkungan, dan pergola mampu menciptakan pengalaman ruang yang berkesan. Kemudian kita bisa merencanakan sirkulasi dalam taman gitu ya, atau memberikan view yang beragam di taman. Ini ada contoh kasus sebuah desain ya, layout seperti ini. Jadi maksudnya di sini adalah kita bisa menciptakan beberapa view dalam satu taman, kita memberikan pengalaman yang beragam dalam satu taman ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah area rumahnya, dan di sini adalah area tamannya. Oke, di nomor 1 ini merupakan tempat titik view-nya ya, titik pemandangan kita dari rumah ke seluruh taman. Ada apa aja di sini? Jalan ke area kedua ini, view-nya ke sini. Nah, ini adalah area area makan. Nah, eating outside sini. Ini area makan. Kalau jalan lagi ke sebelah sini, ini tempat tool shed atau tempat perkakas ya, perlengkapan untuk bercocok tanam. Kemudian keempat, jalan lagi di sini, view yang dilihat adalah view ini. View ini adalah
view tempat duduk-duduk, untuk melihat tanaman di depannya. Jadi kalau jalan lagi ke sebelah sini di titik nomor 5 ini ya, di area sini, view di depannya adalah untuk melihat, bentar. Nah, kelima ini untuk melihat water feature atau kolam kecil di sini. Nah, ini ada kolam. Oke. Jalan lagi ke titik nomor 6, kita view-nya yang dilihat adalah di area sini. Ini adalah corner sudut tempat duduk ya, sudut corner duduk aja gitu di sini. Kemudian kita jalan lagi sebelah sini di nomor 7 ini. Nah, ada relaxing family area. Ternyata di sini ada apa namanya? Ayunan. Nah, ada ayunan. Jalan lagi di titik nomor 8 di bagian ujung ya, agak ujung. Nah, ini adalah focal point-nya. Focal point-nya ada di sini. Di sini ada area lingkaran yang tengah-tengahnya ada pot bunga. Udah seperti ini aja focal point-nya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, pot bunga ini tadi udah muncul udah kelihatan di apa namanya, dari view di rumah ini. View-nya ujungnya di sini. Oke, jalan lagi ke nomor 9, ada play area atau tempat bermain anak-anak. Ada ayunan juga di sini, kemudian di sini ada trampolin dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh kasus menciptakan view atau vista, menciptakan view di area taman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan untuk prinsip-prinsip taman. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang bagaimana bentuk-bentuk taman ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk taman yang baik dalam desain taman. Sekian di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.